Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan diangkat adalah manakah yang lebih baik bagi perempuan, sholat di rumah atau di masjid? Ya, sholat adalah salah satu rukun Islam. Keutamaan sholat adalah dilakukan di masjid karena mendapatkan ganjaran pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian di rumah. Ya, kalau sampai saat ini masih sering terdengar perdebatan antara boleh tidaknya perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Di Indonesia. Padahal Di ya Indonesia, di ya? Indonesia. Iya. Padahal kalau kita ziarah ke Umroh. tanah suci, umroh Ya. ataupun haji, itu wanita malah justru lebih banyak terlihat ya di Ya, biasa berjamaah kalau di Iya. Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi. Nabawi. Ya, mungkin pertanyaan dasar yang akan saya tanyakan adalah bagaimana sih sebetulnya duduk perkaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya duduk perkaranya itu memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu memang sudah jadi pertengkaran ya. Jadi sudah jadi perdebatan. Iya, jadi bahwa ini kalau saya ngaji ini ya baca hadis Muslim ini ya. Hadis Sahih Muslim ini dari 394 sampai 400. Jadi ada 6 hadis saja cerita itu bisa kalau itu dibaca ulang-ulang itu udah bisa memperlihatkan ke kita bahwa zaman dulu pun, zaman Nabi Muhammad SAW hidup pun atau sudah wafat ya, itu diantara sahabat ya, memang terjadi antara perdebatan perempuan itu jangan ke masjid dan satunya boleh gitu ya. Tapi kalau duduk perkara sebenarnya memang kalau mengacunya kepada ini ucapan Nabi Muhammad SAW yang asli, itu memang Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kepada, karena waktu itu ada perdebatan antara laki-laki dan laki-laki lain, ada sekelompok laki-laki yang dia itu tidak senang istri atau anaknya yang perempuan itu sholat ke masjid. Kemudian dilaporkan oleh laki-laki yang tidak melarang istrinya dan anaknya ke masjid, dan kemudian oleh Rasulullah itu diberitahu laki-laki yang melarang istri dan anaknya ke masjid itu diberitahu bahwa jangan kalian larang, perempuan-perempuanmu itu ke masjid itu jangan dilarang. Begitu, jadi aslinya kalau Nabi Muhammad SAW itu begitu. Tapi ya meskipun sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW, tapi pertengkaran itu ya, perdebatan itu masih ada. Ini bahkan ini di hadisnya tadi saya sebut di Sahih Muslim ya, 6 hadis. Salah satunya ini bahkan menceritakan. Jadi buku hadis yang tebal ini tidak semuanya ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kalau kita baca ulang-ulang. Jadi banyak juga kejadian-kejadian di luar konteks adanya ucapan Nabi Muhammad SAW. Cuman di dalam kejadian itu ada masalah dikutip ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya ini pertengkaran ini antara Abdullah bin Umar dengan Bilal bin Abdullah. Nah, Bilal bin Abdullah ini kelompok laki-laki yang dia tidak senang istri dan anaknya itu perempuan ke masjid. Nah, kemudian diberitahu oleh Abdullah bin Umar, kenapa kalau melarang? Kan Nabi Muhammad SAW itu sudah berpesan jangan dilarang perempuan-perempuanmu itu ke masjid. Tapi ini Bilal ini menjawab, dia melawan. Dia bahkan demi Allah akan kami larang mereka. Jadi bahkan dia mengatakan demi Allah larang. Makanya terus bertengkar. Abdullah bin Umar langsung marah dengan di sini kata-kata yang belum pernah terdengar selama ini. Jadi Abdullah bin Umar sangat marah karena dia ditentang oleh Bilal bin Abdullah ini ya. Kemudian di sini dilaporkan. Nah, ini kejadian ini apa namanya? Kusampaikan kepadamu hadis Rasulullah, tapi kamu malah bersumpah melarang mereka. Jadi kalau sekarang di Indonesia terjadi perdebatan seperti itu ya biasa aja. Nah, kalau kita ya sejak Nabi Muhammad hidup sampai Nabi Muhammad wafat itu memang ada kelompok laki-laki yang tidak suka perempuan-perempuan yang dibawa tanggung jawabnya dia itu ke masjid, sementara yang sebagian tidak masalah gitu. Ya, seperti tadi sudah terungkap di sebelumnya ya, bahwa ganjaran pahala untuk sholat jamaah di masjid adalah 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Ya, itu kan yang salah satu hal yang mungkin membuat daya tarik ya bagi perempuan untuk yang punya kesempatan dan tidak terhalang oleh mungkin larangan-larangan sekitarnya
untuk mengikuti sholat jamaah di masjid. Nah, Iya. kemudian bagaimana kita harus menyikapinya gitu? Iya. Karena di satu sisi ada suatu janji pahala yang tinggi, Iya. di sisi lain mungkin ada sebagian laki-laki yang mungkin memandang dengan nada yang kenapa mereka datang gitu ya, kenapa Iya. mereka harus ikut bergabung berjamaah. Iya. Itu bagaimana kita menyikapinya? Jadi ini dari sisi perempuan ya. Dari sisi perempuan. Jadi ini kalau dalam hal ini sebenarnya ini antara fikih dan hikmah. Ya. Jadi kalau dalam usul fikih yang masuknya itu dalam yang nomor 7 yang terakhir, al-urf wal adah, yaitu bahwa adat dan praktek di sekitar kita hidup itu adalah menjadi hukum buat kita gitu. Jadi dengan demikian buat perempuan, misalkan perempuan itu kerja di kantor, kemudian dia tersedia masjid dan masjidnya itu masjid atau musola dan tersedia memang tempat khusus untuk perempuan misalkan begitu ya. Maka ya tidak masalah buat dia sholat di masjid atau di musola yang memang menyediakan tempat buat dia gitu ya. Sementara kalau buat dia berada di suatu lingkungan kantor yang musola dan masjidnya itu tidak menyediakan tempat untuk perempuan gitu ya. Yang kecil, maka mungkin kan hanya ya belum tentu kecil, besar juga ada yang apa namanya pengurus masjidnya itu golongan yang tadi saya ceritakan ya sejak zaman Nabi Muhammad itu ada yang memang tidak suka itu perempuan ke masjid. Jadi dia termasuk golongan yang itu, maka ya apa boleh buat dia ya sholat aja sendiri di atau berjamaah dengan perempuan yang lain di ruangan kerjanya gitu ya. Kemudian kalau di rumah sama, kalau di rumah itu ya al-urf wal adat itu juga begitu. Jadi kalau misalkan di masjid yang dekat dengan rumahnya ini ya perempuan itu ternyata di masjid tidak menyediakan tempat, maka untuk perempuan ya dia terpaksa lah, atau dia mau ke masjid itu dipandang dengan penuh gitu ya dengan para laki-laki yang melihat dia, ya mungkin dia lebih baiklah di rumah ya bersama perempuan-perempuan yang lain. Jadi itu sudah termasuk penyelesaiannya hikmah, al-hikmah. Jadi di situ al-urf wal-ada itu usul fikih yang terakhir. Jadi kalau kemudian berada di masjid di Mekah, Madinah gitu ya, nah itu menyediakan kan tempat ya untuk perempuannya. Jadi itu maka dengan demikian ya tidak ada masalah perempuan yang ke masjid. Bahkan kan pengalaman kita lihat banyak yang pasangan suami istri yang laki-lakinya malah yang malas ke masjid, mungkin yang perempuannya malah semangat gitu ya. Iya. Ya, jadi manakah yang lebih baik bagi perempuan setelah di rumah atau di masjid? Jawabannya adalah tergantung pada situasinya dan kondisi dan situasi. Kalau sekitar memang itu mensupport memungkinkan kita untuk ikut ke masjid berjamaah, sebaiknya berjamaah di masjid karena akan ada 27 derajat lebih tinggi dibanding dengan sholat sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita sholat berjamaah di masjid, kenapa tidak? Keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat sendiri di rumah. Tidak ada perkecualian apakah Anda laki-laki atau wanita. Dalam kitab hadis Sahih Muslim nomor 394 dinyatakan bahwa dari Salim radhiyallahu an dari bapaknya, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila istrimu minta izin hendak pergi ke masjid, janganlah mereka dilarang. Masih dalam kitab hadis yang sama, pada nomor 397 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari bapaknya, katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid apabila dia minta izin kepadamu. Jadi, wanita sholat di masjid, kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala Al-Kultum yang fokus mengangkat topik permasalahan kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya, tapi kita hari ini adalah terkait dengan sholat khusyuk itu tidak sulit. Ya, judulnya ya. Saya rasa ini suatu judul yang mungkin nanti kita bisa gali lebih lanjut kenapa ada judul yang anti apa sih? Antitesis ya. Ya, kalau secara semantik khusus itu diartikan sebagai tunduk, takluk dan menyerah.
Nah, bagaimanakah pengertian dan kenapa kita harus sholat secara khusyuk? Itu yang akan kita tanyakan pada narasumber kita. Jadi mungkin pertanyaan pertama langsung, kenapa kita harus sholat dan secara khusyuk? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kenapa sholat khusyuk ya? Ini kalau kita mengacu Quran, surat 23, surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 disebutkan bahwa di situ pertama qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kemudian disebutkan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya dia khusyuk. Nah, itu ayat ketiga 4 ada lagi syarat-syarat lain. Nah, tapi kalau itu mengacu ke sholat khusyuk tentang topik hari ini, itu di ayat 10-11 ulaika humul warisun alladzina yarsuna fi dausa hum fiha khalidun. Jadi di situ orang yang beriman yang sholatnya dalam bisa sholat khusyuk itu hadiahnya adalah akan berada di dalam surga Firdaus, kekal di sana. Ini surga Firdaus yang ukurannya cukup tinggi gitu. Jadi kenapa harus dilakukan sholat secara khusyuk? Karena memang hadiah dari apa yang kita kerjakan ini adalah janji Allah, surga Firdaus ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok sepertinya sulit kita melakukan sholat secara khusyuk? Bagi orang kebanyakan secara umum. Bagi orang kebanyakan itu memang merasa ya sholat itu sulit gitu ya. Saya tidak berani mengatakan sholat khusyuk itu mudah. Tadi kan kita sebut tidak sulit. Nah, ini tidak sulit beda dengan mudah. Jadi di sini yang pegangan kita itu untuk bagaimana sholat itu agar tidak terasa sulit untuk khusyuk, itu adalah surat Al-An'am ya kali ini yang teringat buat saya detik ini adalah surat Al-An'am surat ke-6 Al-Quran ayat 160. Ya, manja'a bilasanati falau asru amsalia wa manja'a bisayati falajaha ila mislaha wa hum la yuslamun. Jadi manusia ini datang kepada Allah di yaumul akhir membawa kebaikan, itu Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat gitu ya. Nah, kalau dia datang membawa kejahatan, dia akan dibalas hanya sesuai dengan kejahatannya. Ya, dia tidak akan dirugikan sama sekali dalam perhitungan amal baik dan amal kejahatannya. Jadi ini Allah betapa kasih sayang kepada kita ya, Ar-Rahman kepada alam semesta dan isinya. Nah, Ar-Rahim itu adalah khusus untuk kepada orang beriman. Jadi Allah itu maha memberikan rahmat kepada kita semua orang beriman. Jadi kita ini kenapa terkait dengan sholat khusyuk itu sering ada orang sebagian besar merasa wah sholat khusyuk itu sulit ya, karena kita lupa pada ayat itu. Jadi Allah itu begitu sayangnya kepada kita orang beriman, maka Allah itu memperhitungkan seperti itu. Jadi kalau kita itu per targetnya itu dalam sholat itu kita 100% harus khusyuk ya, itu memang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya itu kalau kita manusia biasa ya saya nggak tahu, mudah-mudahan ya ini sepakat yang lain kita tidak mungkin. Jadi karena kita menetapkan targetnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi. Jadi kalau kita menetapkan target itu ya kita jangan dengan sehari-hari biasa ya, dalam kita seolah-olah harus yang namanya khusyuk itu 100% tentu saja. Ya di sisi Allah itu sangat sayang kepada kita. Jadi Allah itu memiliki matematika yang berbeda untuk hubungannya dengan manusia. Tidak harus satu-satu gitu. Allah itu sayang sekali sama kita. Jadi dengan demikian kita menetapkan targetnya itu jangan 100% khusyuk itu. Karena itu tidak mungkin. Ya, tapi ya tentu saja bukan 0% ya. Jadi kalau tadi dari ayat yang 160 surat Al-An'am seolah-olah 10% ya, 10 kali lipat. Tapi ya mungkin ya kita bisa lebih. Jadi kita harus tetap berusaha khusyuk, ya ada fikih-fikihnya untuk itu. Hukum-hukumnya Anda belajar kepada ulama, ya saya juga belajar kepada ulama bagaimana sholat itu secara fikihnya benar, ya itu yang dijalankan dulu. Kemudian setelah itu kita itu jangan menetapkan target, kita harus tetap berusaha khusyuk. Tapi setelah selesai khusyuk, setelah sholat selesai,
itu memang banyak ulama yang terus baca setelah Fatihah aja kadang-kadang saya dengar imamnya baca istighfar ya. Jadi karena dia merasa tidak khusyuk 100% ketika dia membacakan itu. Jadi memang tidak bisa kalau kita 100%. Jadi khusyuk itu harus kita percaya bahwa Allah itu yang menilai kita itu begitu sayangnya pada kita, meskipun kita ada melenceng-melencengnya sedikit di dalam sholat itu mudah-mudahan oleh Allah tetap dinilai sebagai khusyuk, sehingga nanti hadiahnya surga Firdaus. Tapi tadi kan baru 2 ayat ya, ayat ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya belum saya sebutkan. Jadi ada syarat lain, ya itu harus diikuti juga untuk mencapai surga Firdaus. Tapi minimal yang sholat khusyuk ini itu adalah seperti itu gambarannya ya. Ya, kalau sholat khusyuk itu terasa sulit, sebenarnya kita harus optimis bahwa sebenarnya bagi Allah tidak sulit, ya, manusia itu ya. Allah akan memberikan toleransi lah, Ya. sebatas kemampuan Kalau dalam bahasa ya. gaulnya Allah itu memberi toleransi, Ya, ayatnya seperti itu ayat Quran. Berusaha. Ya, yang penting kita berusaha ya. Untuk mencapai surga Firdaus seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa itu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat Katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat hari ini adalah sholat jamak qashar, bagaimana syarat dan ketentuannya. Ya, kalau dari istilah semantiknya, jamak itu sama dengan menggabungkan, sementara qashar sama dengan meringkas atau memendekkan. Jadi jamak qashar bisa diartikan dari dalam sholat adalah sholat dengan meringkas atau memendekkan, yang kemudian menggabungkannya menjadi satu dari 2 sholat yang ada. Ya, yang mungkin pertanyaan dasar pertama yang ingin ditanyakan pada narasumber yang sudah hadir ya, siap menjawab. Yang pertama adalah, apa sih dasar hukum syar'i dari sholat dengan jamak qashar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dasarnya, tadi ditanya dasarnya adalah hadis ya. Itu riwayat Ibnu Umar yang mengutip ucapan dari Anas radhiyallahu an kepada Ibnu Umar ya. Itu yang menyampaikan tentang ya tadi mengenai Rasulullah SAW yang menjalankan, yang melakukan sholat jamak dan qashar. Ya, dasarnya adalah hadis ya. Iya. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya kalau kita mengacu atau menjalankan sholat jamak qashar? Hukumnya seperti apa? Sebelumnya ya. Jadi sebelumnya mengenai sholat yang boleh dijamak dan qashar ya. Itu tadi sudah disampaikan di pengantar ya, yang boleh di qashar, yang disingkat itu hanya sholat zuhur ya, asar dan isya ya, dari 4 menjadi 2. Kemudian mengenai yang boleh dijamak, boleh disatukan adalah hanya zuhur dengan asar ya. Itu kalau dilakukan pada waktu menjalankan sholat zuhur, itu disebut jamak takdim ya. Kita menjamak asar yang belum waktunya kita jalankan, kita gabungkan dengan zuhur. Sementara kalau kita jalankan pada waktunya sholat asar, maka itu disebut jamak takhir ya. Jadi kita menjalankan sholat asar dan kemudian dijamak ya, disatukan dengan sholat zuhur. Begitu juga dengan maghrib dan isya ya. Itu bisa maghrib dulu baru isya, tapi bisa juga kita lakukan takhir ya. Jadi isya baru maghrib ya. Jadi itu yang hukum yang saya kira yang masyhur ya. Karena mengenai sholat ya pada umumnya, termasuk jamak qashar ini kan hadis-hadisnya itu sebenarnya memang banyak yang harus dikumpulkan juga dengan yang lain-lain, sehingga kita sebenarnya harus baca pandangan ulama.
peranan ulama-ulama, terutama yang ulama-ulama yang hidup di masa lalu yang tidak terlalu jauh dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana mereka sumbernya itu adalah sumber kalau Nabi Muhammad atau sahabat ya, atau minimal tabiin yang mereka ada sambungannya ke Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi kalau kita membuat sendiri zaman sekarang mungkin sebenarnya agak rawan gitu ya, rawan keliru. Jadi kalau hukumnya itu kebanyakan ulama yang zaman dulu itu mengatakan itu mubah. Mubah artinya boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Jadi kita boleh melakukan jamak qashar, boleh kita tidak jamak qashar, jamak saja ya, menggabung tapi tidak qashar juga boleh. Tidak itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, jadi hukumnya mubah ya. Iya. Kemudian untuk syarat-syaratnya, kapankah kita diperbolehkan untuk jamak dan jamak qashar ya? Ya, kalau mengacu ke hadisnya saja, itu jamak dan jamak qashar ya, itu bisa dilakukan sesuai contoh Rasulullah SAW itu adalah perjalanan, terkait dengan perjalanan. Saat kita dalam perjalanan. Rasulullah melakukan ketika akan bepergian, kemudian juga ketika sudah sampai di tempat tujuan itu juga bisa. Jadi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, gitu. Jadi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu bisa dilakukan ketika dia akan berangkat dalam waktu yang terlalu lama, gitu dalam ya. Perjalanan. Ya, dalam perjalanan atau kemudian sudah berada di tempat tujuan, begitu. Artinya selama kita meninggalkan tempat tinggal kita begitu? Itu nanti udah jadi fikih ya. Saya menghindar untuk perdebatan di fikih ya, ilmu saya tidak cukup ya. Jadi kalau dalam fikih itu tadi saya sebutkan mubah itu juga sebenarnya karena saya nganggap yang ulama yang banyak ya. Ada juga 1-2 ulama yang nganggap itu wajib. Jadi ada juga saya pernah baca satu ulama menganggap itu jamak qashar itu wajib. Karena dia berpendapat bahwa kalau itu kesempatan diberikan kepada manusia jamak qashar dan dia tidak melakukan itu berarti sombong. Karena saya nggak berani ngambil pandangan ulama itu ya untuk disampaikan di dalam acara yang terbuka seperti ini. Ya, itu begitu. Jadi kalau soal tadi udah mengenai syarat-syarat dan aturannya ya, itu apakah itu hanya kalau kita meninggalkan rumah kita ke tempat lain? Itu juga jadi debatable gitu, jadi perdebatan. Karena banyak ulama berpandangan itu terkait dengan perjalanan. Tidak harus rumah kita keluar rumah, tapi dari perjalanan dari kota A ke kota B atau dari desa A ke desa B atau apapun ya, dari satu tempat ke tempat lain. Bukan harus di satu dari rumah kita ke tempat lain. Sebenarnya begitu. Kalau yang ulama yang jumhur ulama kebanyakan berpendapat seperti itu. Ya, jadi simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa sholat jamak qashar itu punya ketentuan dan syarat-syarat, di mana ketentuan yang diberlakukan adalah bahwa hukumnya mubah ya, yang jumhur kebanyakan. Kemudian syarat-syaratnya jumhur ulama menetapkan bahwa untuk perjalanan, jadi dipakai atau bisa kita manfaatkan saat kita dalam perjalanan. Ya, jadi sebenarnya begini, mungkin saya tambahkan satu hadis lagi ya. Jadi mungkin banyak yang merasa keberatan dengan qashar ya. Masih ada yang merasa kok saya ngapain kok saya qashar gitu ya, meringkas sholat gitu. Jadi mungkin yang bersangkutan belum pernah membaca hadis ya dari riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau nggak salah ya, itu yang menyampaikan bahwa ketika Rasulullah itu pulang dari Isra Mi'raj, diwajibkanlah umat muslim ini untuk sholat 5 waktu. Waktu itu jumlah rakaatnya 13. Memang sudah 5 waktu tapi jumlah rakaatnya 13. Kemudian berubah. Nah, ini tidak dijelaskan berapa tahun setelah itu berubah, ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril dirubah, ditambah. Jadi dari
5 waktu 13 menjadi 5 waktu 17 rakaat begitu. Jadi 5 waktu 17 rakaat. Jadi dengan demikian sebenarnya jamak qashar itu, jadi meringkas itu bukan suatu kompensasi dispensasi karena kita perjalanan. Jadi jumlah rakaat itu adalah ketetapan Allah begitu. Jadi bahwa itu Rasulullah mencontohkan seperti itu bukan karena kita dapat dispensasi kita melakukan, tapi karena ada contohnya begitu. Ya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik dan permasalahan yang kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, memasuki bulan Ramadan, kita akan di kesempatan untuk melakukan apa yang disebut sebagai sholat taraweh, dan itu adalah topik yang kita angkat sekarang. Sholat taraweh, kualitas atau kuantitas. Di media massa atau tepatnya di googling ya, sholat taraweh itu adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Taraweh dalam bahasa Arab diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Untuk pelaksanaan sholat taraweh adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya, terkait dengan definisi pengertian itu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana contoh sholat tarawih yang pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi sumbernya dari hasil googling ya. Tanya Mbak Google ya. Di belakangnya tadi saya dengar ada sholat tarawih dilakukan di masjid gitu ya. Tapi kalau dalam contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau melakukan sholat tarawih di masjid itu pernah dilakukan 3 malam atau 5 malam ya. Jadi ada beberapa hadis. Kemudian yang malam-malam berikutnya beliau tidak hadir di masjid, artinya sholat tarawih di rumah. Jadi kalau dari contoh Nabi Muhammad SAW itu memang sholat tarawih bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di rumah. Itu kalau hanya fikihnya gitu ya. Jadi secara fikihnya tempat melakukan ya boleh di masjid, boleh di rumah gitu. Boleh di rumah. Ya. Kemudian kalau dari sisi jumlah berapa rakaat yang dilakukan ya? Ya. Jadi mengenai jumlah rakaat kalau kita hanya lihat syar'inya aja ya, dasar-dasar hadisnya itu banyak. Jadi ada Rasulullah pernah melakukan yang katakan 20 ya, witir 3 misalkan 23 misalkan. Dan Rasulullah juga pernah melakukan yang katakan 8 ya, 4-4-3 gitu pernah. Tapi 2-2-2 4 kali terus 3 juga pernah, atau 2-2-2 10 kali terus 2 terus 1 ya, witirnya 2 terus 1 juga pernah. Jadi kalau contoh itu bukan hanya contoh Rasulullah SAW sebenarnya. Kalau ulama itu ya, saya baca buku-buku ulama itu dari dasarnya menetapkan fikihnya itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya juga yang dilakukan oleh contoh-contoh sholat yang tarawih misalkan itu yang dilakukan oleh para sahabat, gitu. Jadi misalkan yang 23 itu ya 2 kali 10 kali ya, nah terus 21 witirnya 3 ya, totalnya 23 itu adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi kenapa terus ada yang 8 misalnya 4-4-3 itu 4 itu 8 itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi 2 kali 4 juga pernah. Cuman memang kalau yang Nabi Muhammad SAW melakukan itu biasa panjang-panjang rakaatnya. Kalau sholat sunat itu bacaannya panjang-panjang, jadi lama berdirinya. Ya, kalau untuk masa sekarang ini ya, terutama di sekitar kita, di mungkin wilayah Indonesia atau di sekitar Indonesia ya, bahwa pengerjaan sholat taraweh itu ya memang masih ada yang di rumah dan banyak juga yang berjamaah di masjid. Tapi biasanya kisaran rakaatnya adalah 11 rakaat atau 23 rakaat. Pilihannya ya. Pilihannya ya biasanya. Ada masjid yang 23 dan 11 gitu ya.
Ya, kemudian mana yang kita harus ikuti gitu, mana yang sebaiknya kita pilih untuk mengikutinya, atau atas pertimbangan apa kita milih itu, sebaiknya kita pilih atau kita ikuti. Jadi kalau dasar pertimbangan kita itu mau cari yang benar, itu semuanya benar. Semuanya betul. Ya, semuanya betul. Ada dasarnya semua itu kan Berdasar. ulama yang bikin itu ulama, jadi kita mengikut aja lah. Kita kan orang awam ya, kita termasuk kami ini berdua kan orang awam, jadi kita ngikutin ulama. Ulama ada yang apa namanya itu betul seperti itu, ada yang 23, ada yang 11, itu semua ada dasarnya. Jadi kalau dasarnya kita mau cari yang benar, semuanya benar. Semuanya benar. Ya. Kemudian kalau dasarnya kita mau di masjid atau di rumah, itu ya semuanya baik, cuma memang ya yang dilakukan itu kalau terutama yang mungkin ya tidak punya kebiasaan ke masjid, itu ya bagus juga di masjid. Dan juga orang kalau biasanya sholat misalkan isya di masjid ya dilanjut sholat tarawih ya tentu saja dia mengikuti itu. Tapi kalau kemudian dia ingin pulang setelah sholat isya ya tidak masalah. Jadi sholat tarawih itu bisa pertama bisa dilakukan di masjid, mungkin ya bagus ya, di rumah juga bagus, sholat sunat itu di rumah juga bagus. Kemudian dilakukan 23 atau 11 atau 13 ya itu semua ada pegangannya, nggak masalah soal Jumat itu. Jadi kemudian ya tentu saja akhirnya ya tergantung fisik juga sih gitu ya. Ya kita kalau misalkan ada yang orang yang sudah tua rematik seperti kita gitu ya, itu masjid yang mungkin gerakannya terlalu cepat kan kita tidak bisa ikuti ya. Dari posisi duduk terimanya, duduk berdiri kan susah, kalau dari berdiri ke sujud lebih bisa ikuti cepat, dari untuk rukuk dan sujud bisa cepat, tapi dari posisi duduk terus kemudian berdiri dengan cepat kan kita bisa berkunang-kunang ya. Jadi dengan alasan fisik kita tidak bisa mengikuti yang gerakannya terlalu cepat gitu untuk berdirinya terutama. Jadi yang lain juga begitu, tergantung kesempatannya. Kan banyak juga yang punya kerjaan itu sampai malam. Kalau dia sampai malam baru pulang sampai rumah udah hampir maghrib, udah baru beres-beres rumah dulu gitu ya. Terus dia lakukan di rumah ya nggak masalah. Kemudian di rumah kalau dia fisiknya masih segar kuat ya dilakukan sholat tarawih itu dia cukup 4 atau cukup 8, bahkan mungkin 8 atau 20 nanti tarawihnya kalau sudah tidur bangun lagi gitu, terus baru sholat tahajud dan witir ya bisa aja. Jadi itu semua tergantung kepada pribadi masing-masing. Ya. Ya, jadi semuanya benar insya Allah. Semuanya betul ya. Ya, yang penting adalah kita menjalankan itu akan lebih baik daripada kita tidak menjalankan sibuk membandingkan yang 11 atau yang 21 kah yang lebih baik tanpa kita menjalankannya. Ya, jadi judulnya tadi kan kualitas dan kuantitas gitu ya. Itu yang paling sering orang ributkan kan itu. Itu tidak ada kaitannya antara kuantitas dengan kualitas. Ya. Ada orang yang 23 bandingkan 11, apa pasti dia yang 23 itu kuantitasnya banyak terus dia kualitasnya lebih jelek? Ya belum tentu juga. Belum tentu kan. Orang kualitas itu tidak hanya tergantung jumlah rakaat, kan tergantung konsentrasinya ya. Tingkat khusyuknya dia sholat, konsentrasinya ketika dia sholat, terus fisiknya juga, fisiknya yang sedang sehat apa tidak sehat. Jadi di situ kualitas itu Allah yang bisa menilai. Ya, jadi simbol yang kita bisa angkat bahwa sholat taraweh itu kualitas dan kuantitasnya tidak bisa diukur dari jumlah rakaatnya ya. Yang penting kita bisa upayakan untuk bisa khusyuk dan menjalankan secara istiqomah dan menghadap ridho dari Allah. Betul. Ya, pinter. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat kali ini adalah bolehkah sholat tahajud setelah sholat taraweh dan witir? Ya. Berdasarkan definisi yang ada, bahwa sholat tahajud itu adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau malam menjelang pagi
atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Sementara untuk pengertian dari sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan. Taraweh bisa diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Dan waktu pelaksanaan sholat taraweh biasanya adalah selepas sholat isya dan dilakukan berjamaah di masjid. Ya, mungkin pertanyaan dasar yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kedudukan sholat tahajud, sholat taraweh, dan sholat witir sesuai dengan dasar syar'i Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kedudukan pertama sholat tahajud ya. Jadi sudah disebutkan itu sunnah muakkad karena memang ya semua ulama sepakat itu sunnah muakkad. Kenapa demikian? Ya karena tentu saja sholat tahajud ada di dalam Al-Quran maupun hadis ya, banyak dasarnya di Al-Quran. Itu di surat Al-Isra ya, surat 17 maupun surat Muzammil ayat 20. Jadi dari 2 ayat tadi, yang pertama di surat Al-Isra itu Bani Israel itu menyebutkan tentang fungsi daripada sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafitalaka asa basaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi fungsi daripada sholat tahajud itu adalah Allah menjanjikan buat orang yang sholat tahajud itu akan diangkat derajatnya, ya, derajat ketakwaannya tentu saja ya. Jadi dengan demikian kemudian mengenai waktunya itu ada di surat Muzammil tadi disebutkan ya. Jadi mengenai waktunya kapan menjalankannya. Jadi syaratnya pertama tentu saja adalah bangun tidur ya, setelah tidur ya. Kemudian yaitu setengah malam atau sepertiga malam itu pilihannya salah satu ya buat siapa yang kuat itu. Jadi di situ kedudukannya adalah sunnah muakkad. Kemudian sholat witir. Sholat witir ini antara ya, kalau tadi sholat tahajud itu sepakat sunnah muakkad, kalau sholat witir itu ulama berbeda pendapat, terbagi 2 golongan. Ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah saja, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang berpendapat sunnah muakkad itu adalah karena yang sunnah dulu ya, yang sunnah itu adalah yang berpendapat sunnah karena yaitu kedudukannya bisa dilakukan bisa tidak begitu kan ya. Tapi sunnah muakkad itu menjurus ke wajib karena ada beberapa hadis yang terkait dengan witir tadi. Jadi pertama adalah hadis itu tentang bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah itu menyukai yang ganjil. Maka lakukanlah sholat itu dalam sholat sunnah dalam total bilangan 1 hari itu dalam jumlah ganjil. Nah kalau sholat wajib itu 5 waktu 17 rakaat udah ganjil. Nah sholat sunnah itu supaya ganjil itu ada witir. Jadi witir itu artinya ganjil. Ya dengan witir kita menyebabkan sholat sunnah kita sehari semalam itu ya sholat rawatib maupun sholat tahajud, sholat 2 dan lain-lain itu totalnya akhirnya menjadi ganjil gitu. Jadi antara sunnah dan sunnah muakkad. Kedudukannya sebagai pengganjil ya, pengganjil. Ya dan fungsinya jadi seperti itu. Jadi fungsinya pengganjil dan kedudukannya adalah antara sunnah dan sunnah muakkad. Itu beda pendapat 2 golongan ulama. Kemudian ketika sholat tarawih itu kedudukannya adalah sunnah. Ya sunnah karena Nabi Muhammad SAW itu pernah menjalankan 3 malam di masjid, kemudian di rumah itu atas dari yang serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Para istri beliau itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika melakukanlah sholat yang disebut sholat tarawih, artinya sholat di antara setelah sholat isya dan sebelum tidur itu. Jadi kedudukannya dia adalah sunnah. Sunnah. Ya. Ya, dari ketiga sholat sunnah ini ya ada sholat tahajud, sholat taraweh dan sholat witir. Bagaimanakah implementasi pelaksanaannya? Artinya kalau pada bulan Ramadan, khusus Ramadan ya, kita dihadapkan pada sholat sunat khusus yaitu sholat taraweh dan biasanya diakhiri dengan witir. Bagaimanakah kita menjalankan sholat tahajud yang biasa dilakukan? Apakah harus ditutup lagi dengan witir ataukah tanpa witir? Jadi pertama tahajud itu boleh nggak gitu sebenarnya. Jadi ini sering terjadi diskusi sejak 40 tahun yang lalu ya, sering ketemu dengan biasanya santri yang nanya itu. Artinya santri itu yang sekolah khusus di pesantren itu kan dia tiap hari dia memang sudah menjalankan sholat tahajud ya. Kemudian ketika ya istiqomah mereka sudah tahajud sejak kecil ya, sudah dilatih untuk sholat tahajud tiap malam. Nah kemudian Ramadan sudah
ada tarawih ya, terus diakhiri witir. Nah ini mereka tanya ke guru-gurunya, memang guru-gurunya ada dua pendapat. Ada yang sebagian gurunya mengatakan bahwa witir itu penutup, sholat penutup, sehingga dengan demikian sudah sholat witir, jangan lagi sholat tahajud begitu. Tapi ada sebagian guru yang lain tidak masalah, karena sholat tahajud itu kan setelah tidur ya, jadi kita bangun tidur, jadi itu boleh dilakukan gitu. Jadi memang ada dua pendapat seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia dilakukan itu boleh, bukan hanya boleh, karena itu kan hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu berarti sudah mendekati wajib. Jadi dengan demikian ya tentu saja, apalagi sudah terbiasa sholat tahajud, ya dia tentu saja tidak masalah dengan sholat tahajud kembali setelah dia sholat tarawih dan witir, kemudian dia tidur ya. Syaratnya sudah tidur dulu sehingga terputus rangkaian yang tadi. Seandainya witir itu diartikan sebagai sholat penutup, tapi kan sudah diakhiri, sudah kemudian kita tidur, berarti kan kita bangun lagi, itu kita bisa sholat tahajud lagi. Cuman jumlah rakaatnya ya tergantung kemampuannya. Kalau biasanya sholat tahajud itu dilakukan kan kebanyakan 13 rakaat ya dengan witirnya. Tahajud plus witir itu kebanyakan ya kita santri itu kan mereka menjalankan 13 rakaat atau ada 11 ya, antara 11 dan 13 ya dengan witirnya. Maka kalau sudah tarawih dan sudah witir, tentu saja sebelum tidur ya, setelah bangun tidur itu mungkin rakaatnya itu bisa dikurangi, tergantung ya waktunya lah ya, waktunya, karena kan ada kita juga harus sahur dulu kan ya, kita bangun jam berapa harus sahur kemudian sholat, jadi tergantung kesempatannya. Artinya tidak perlu menambahkan witir lagi ya untuk kalau tadinya sudah witir sebelum tidur ya, sudah witir, maka sehari itu witir cukup sekali. Ya, jadi simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa sholat tahajud setelah sholat tarawih dan witir itu dibolehkan ya, boleh dengan syarat bahwa sudah bangun tidur jadi dan tidak perlu menambahkan dengan sholat witir seandainya setelah tarawih sudah witir sudah kalau setelah tarawih tidak witir ya harus witir waktu setelah tahajud ya. Itu simbolan yang bisa kita tarik ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum doa kunut sholat subuh. Kunut diambil dari bahasa Arab konata yang berarti taat atau tunduk patuh. Hal ini tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 27 yang artinya, dan kepunyaan Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk. Ada dua pendapat tentang doa kunut pada sholat subuh. Pertama, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hukumnya adalah sunnah. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bunyinya, Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan kunut pada sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, doa kunut sholat subuh tidak dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah tidak berkunut saat sholat fajar atau sholat subuh, kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu. Shaf sholat berjamaah bagi wanita. Keutamaan shaf sholat berjamaah bagi pria dan wanita berbeda. Berdasarkan kitab hadis Sahih Muslim nomor 392 menyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf pertama, dan yang paling buruk adalah shaf terakhir. Sedangkan bagi wanita, shaf yang paling baik adalah shaf yang terakhir, dan yang paling buruk adalah shaf yang pertama. Bagi wanita, keutamaan shaf sholat berjamaah di masjid adalah shaf yang paling belakang, dan seterusnya mengisi shaf-shaf yang di depannya. Sholat adalah tiang agama. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan umat Islam. Seseorang yang menunaikan ibadah sholat akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Ada beberapa hadis terkait dengan sholat adalah tiang agama. Yang pertama dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiang atau penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua
riwayat Imam Baihaqi, disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya." Memilih saf untuk sholat berjamaah di masjid bagi wanita. Berdasarkan kitab hadis Sahih Muslim nomor 392 menyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda, "Saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf pertama dan yang paling buruk adalah saf terakhir. Sedangkan saf yang paling baik bagi perempuan adalah saf yang terakhir dan yang paling buruk adalah saf pertama." Dalam implementasinya, keutamaan saf sholat berjamaah di masjid untuk wanita adalah saf paling belakang. Untuk selanjutnya mengisi saf di depannya. Fadilah sholat awal waktu. Banyak keutamaan bagi seorang muslim yang bisa melaksanakan sholat di awal waktu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat awal waktu itu diridhoi Allah, dan sholat tengah waktu dirahmati Allah, dan sholat akhir waktu diampuni Allah. Bagi umat Islam yang mampu menjalankan sholat di awal waktu, terdapat sejumlah keistimewaan yang dapat diraihnya. 1. Sholat di awal waktu adalah amalan yang terbaik. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apakah yang paling disukai Allah Ta'ala. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah sholat awal waktu adalah amalan yang dicintai. 3. Sholat tepat waktu mencegah dari api neraka. Amalan yang dianjurkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan lain, utamanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Amalan utama apa yang dianjurkan? Menurut Syekh Janinuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, terdapat 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan. Pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat dan tetangga. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak iktikaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala Kultum yang mengangkat topik, isu dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang kita angkat adalah apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berasal dari kata Lailah yang artinya malam dan Qadar yang artinya adalah mulia. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83,33 tahun. Ya, amalan yang dilakukan pada malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, pertanyaan yang saya sudah siapkan adalah bagaimana dengan pengertian tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin kita ambil Al-Quran dulu ya. Jadi Al-Quran itu Lailatul Qadar ada di surat 97 Al-Qadar ya. Jadi di situ ada 5 ayat. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkannya itu maksudnya Quran pada malam kemuliaan gitu. Jadi di situ disebutkan Muhammad Rukama Lailatul Qadar. Ini di sini pertanyaan kepada Nabi Muhammad ya, artinya kepada kita semua. Apa maksudnya malam kemuliaan? Maka di situ jelaskan di ayat ketiganya, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tadi di situ jadi malam di situ lebih baik dibanding 1000 bulan. Jadi di sini kita perlu luruskan karena banyak ada salah kaprah yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Jadi bukan hanya 1000 bulan tapi lebih baik. Jadi makanya kan ada yang 1000 bulan itu kemudian dihitung-hitung berapa malam, berapa tahun gitu. Itu tidak perlu. Tidak perlu kita hitung karena dia lebih baik daripada itu. Jadi lebih baik itu bisa 1000 bulan, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 1 juta.
bulan. Jadi di situ kita ya pokoknya dia lebih baik dari 10 bulan gitu aja. Nah. Ya kalau dari riwayatnya kenapa dikaitkan dengan 1000 ya, dengan angka 1000 bulan. 1000 ya, 1000 Ya. bulan. Jadi 1000 bulan itu ini mengacu biasanya para ulama mengkaitkannya dengan mujahidin ya, pada mujahid pahlawan, kisah yang dari mulut ke mulut disampaikan di mujahid ya, mujahid Islam di sini. Itu mereka untuk penyemangat perang gitu ya, semangat perang itu mereka selalu menceritakan ada seorang pahlawan Bani Israel yang hidup pada zaman jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu adalah orang ini adalah dalam kelompok Bani Israel yang beriman ya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dia itu berperang selama 1000 bulan. Ya 1000 bulan itu dia itu kalau siang dia perang melawan musuh-musuh Allah, kemudian kalau malam itu dia adalah ibadah kepada Allah. Nah, kenapa kata-katanya bulan? Karena orang kalau mujahid itu ini ya zaman dulu ya, itu kan namanya orang perang itu kan di lapangan terbuka ya. Jadi mereka itu memang ukurannya itu bulan, melihat bulan mulai dari timbul ya, kemudian nanti bulan purnama hilang lagi setengah, kemudian hilang ya. Itu 1000 bulan. Jadi acuannya itu bulan. Karena dia itu memang orang yang ada di lapangan terbuka. Jadi bulan itu, dan mereka katanya 1000. Nah 1000 itu mungkin juga tidak persis ya, kurang lebih 1000 itu bulan. Nah jadi munculnya 1000 bulan itu kalau kita baca ini antara lain ya, kalau saya baca di tafsir Jalalain ya, ini kisah yang tadi saya ceritakan tadi itu disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim, Al-Wahidi, dan juga Imam Ibnu Jarir. Jadi ketiganya ini mengetengahkan hadis-hadis yang melalui mujahid ya, tadi saya cerita. Dan ini cerita yang saya sampaikan ini saya simpulkan yang saya baca dari kitab Jalalain. Ya. Nah kalau dari tanda-tandanya nih, kadang-kadang kita sering mendengar atau membaca ya bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa ya dalam bentuk yang pertama adalah udara dan suasana pagi yang tenang, kemudian cahaya mataharinya cerah, kemudian memimpikan hal yang baik, kemudian bulan nampak setengah dan malamnya tidak panas. Nah, bagaimana dengan tanda-tanda tersebut? Apakah dia bersumber dari rujukan Al-Quran atau hadis, ya? Ataukah mungkin berdasarkan pengalaman orang ya? Baik, jadi ini walau alam bisawab ya. Jadi kalau kita gali di Al-Quran itu Allah sengaja merahasiakan mengenai malam Lailatul Qadar itu kapan gitu ya. Cuman kalau hadis itu Rasulullah SAW itu ketika ditanyakan, banyak orang yang nanya kita ke surat Al-Qadar ini turun ya, mereka banyak nanya, pengen tahu kapan gitu ya. Maka di situ ya Rasulullah SAW hanya menyampaikan bahwa ya carilah di antara 10 malam terakhir Ramadan misalkan ini ya, atau malam ganjil itu, karena yang nanya beda-beda, setiap orang penasaran ya. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW hidup itu banyak sahabat yang setia kepada Nabi SAW, dan mereka itu selalu mencintai Nabi, selalu bertanya-tanya. Satu orang nanya, orang lain nanya lagi, gitu jawabannya. Jadi di situ banyak versi mengenai hadis mengenai malam itu. Tapi intinya bahwa di sini Allah sengaja merahasiakan itu. Allah tentu saja kita yakin bahwa menyampaikan malam Lailatul Qadar itu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Ya, itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah ya, lebih dari semua manusia yang ada di dunia ini yang pernah lahir dulu sampai yang akan datang. Jadi dengan demikian tetapi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak menceritakan persisnya seperti apa begitu. Jadi dengan demikian supaya apa? Supaya manusia itu berusaha terus-menerus gitu. Memotivasi kita beribadah, mengejar itu, karena itu rahasia gitu. Nanti kalau tidak dirahasiakan kita langsung aja ibadah pada satu saat itu aja. Jadi begitu. Jadi kalau tadi tanda-tanda tadi itu tanda-tanda tentu saja disampaikan oleh para ulama ya. Ulama yang pernah mengalami seperti itu dia cerita gitu. Ya mudah-mudahan betul gitu ya. Jadi itu kita hanya berdoa aja betul, dan kita semua berharap gitu mungkin di luar tanda-tanda itu mungkin juga ada tanda-tanda yang lain yang mungkin berlaku berbeda untuk tiap orang. Orang ini banyak ini, sekarang aja hidup ada 7 miliar
manusia ya, mungkin 1 miliar lebihnya Islam. Mereka semua berlomba-lomba cari malam Lailatul Qadar. Mungkin pengalamannya beda-beda. Tapi kita semua percaya bahwa kita semua mendapatkannya gitu. Harus yakin bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu begitu. Kita berdoa semua orang Islam ini mendapatkan itu. Ya, simpulan yang kita bisa tarik adalah bahwa malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu mesti kita perjuangkan untuk bisa dicapai. Ya. Dan kita harus yakin bahwa kita mencapainya. Dan gitu. kita mencapainya setiap tahun. Ya, karena akan hanya berulang dalam 1 tahun sekali. Ya, betul. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wajah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik dan permasalahan yang kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Topik yang akan kita angkat adalah pahala amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan, amal kebaikan umat Islam akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan Ramadan, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lain. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu sebagai pemotivasi mungkin ya. Jadi tadi dibaca mungkin dari tulisan para ustadz ya, guru-guru kita ya. Jadi itu memang untuk memotivasi umat Islam ya untuk lebih meningkatkan ibadahnya ya pada bulan Ramadan. Jadi itu bisa dengan sholat ya. Sholat sunat ya, maksudnya tambahan dari sholat wajibnya, kemudian juga sedekah ya, jadi infak ya, itu juga ya peningkatannya di situ. Jadi dari sisi itu ya saya pikir baguslah untuk memotivasi umat Islam. Tulisan-tulisan itu bagus. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau kemudian motivasi kita itu berdasarkan ya janji ya, dalam tanda kutip janji pahala yang akan berlipat ganda, apakah itu dibenarkan? Jadi ya kalau untuk pelajaran awal ya memang orang akan melakukan seperti itu. Tapi sebenarnya kan kita tidak bisa menilai orang lain melakukan itu karena hanya hal itu ya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa karena ada banyak hal. Yang pertama tentu saja karena di sini adalah ditetapkannya kewajiban untuk puasa 1 bulan penuh ya pada bulan Ramadan, dan kemudian pada bulan inilah ada malam istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar ya. Malam 1000 bulan ya, 83 tahun. Jadi itu 2 hal itu aja itu sudah menyebabkan Ramadan ini berbeda. Jadi sebenarnya kalau untuk diajarkan motivasi tadi bahwa pahalanya bertingkat itu ya saya saya setuju aja, tidak salah, tetapi biasanya untuk orang yang sudah tiap tahun menjalankan itu sebenarnya yang dikejar itu adalah tingkat ketakwaan. Ya, jadi bulan Ramadan di mana kita diwajibkan puasa ini kan di surat Al-Baqarah 83 sudah jelas di situ kan. Ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi la'alakum tattaqun supaya kita meningkatkan, supaya ketakwaan kita meningkat. Jadi dengan puasa itu sebenarnya ketakwaan kita jadi meningkat. Nah, tetapi tentu saja kita sebagai manusia biasa itu tidak sempurna ya. Menjalankan puasa itu banyak godaan, banyak cobaan kan, bukan hanya menahan makan dan minum saja kan, harus menahan marah yang kita ya masih mungkin kelewat gitu ya. Jadi ketidaksempurnaan kita menjalankan puasa bukan dalam arti batal ya, tapi secara fisiknya kita mungkin alhamdulillah mungkin ya itu tergolong bisa, tetapi secara yang non fisiknya itu yang menahan marah dan lain-lain itu yang mungkin kita batal, tidak ngomongin orang secara jelek kayak gitu ya kan termasuk ya. Nah itulah yang kita coba lubang-lubang itu ditambal dengan peningkatan ibadah ya, baik itu sholat ataupun
infak sedekah. Jadi itu untuk tujuan akhirnya itu adalah untuk supaya ketakwaan kita meningkat. Ya. Ya, jadi terkait dengan tadi pahala untuk amal soleh kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, sebenarnya adalah lebih ditujukan pada pemula ya mungkin ya. Mereka yang pemula pemula ya. Anak kecil tapi ya mualaf mungkin ya anak kecil. Tapi begitu mereka sudah menjalani setelah bertahun-tahun misalkan ya puasa dengan segala kegiatannya yang meningkat kaitan ibadah sosial maupun ibadah belum minallah maupun abu minanasnya yang meningkat, itu mereka akan bisa merasakan bahwa kenikmatan bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar mencari peningkatan pahala tidak mengejar peningkatan pahala, tapi ada suatu kenikmatan. Jadi bahwa ketakwaan kita yang meningkat itu ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, begitu ya. Ya, saya rasa simulasinya seperti itu ya. Jadi insya Allah kita mesti mensyukuri kesempatan untuk mendapatkan ya segala kenikmatan dalam aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.